Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi jalan setapak yang mengarah ke Gunung Salak. Udara dingin menusuk, membuat setiap helaan napas terasa berat. Aldi dan teman-temannya Raka, Santi, dan Bima berniat mendaki gunung untuk penelitian tentang fenomena aneh yang kerap terjadi di sana. Masyarakat sekitar sering melaporkan suara-suara aneh dan bayangan hitam yang berkeliaran di hutan. Begitu memasuki kawasan hutan, mereka merasakan sesuatu yang janggal. Kabut tebal tiba-tiba turun, menutupi seluruh pandangan. Aldi Center, namun cahaya yang keluar terasa redup, seakan tersedot oleh kegelapan yang mencekam Aida yang aneh. Perasaan kita masih di jalur utama, tapi kenapa terasa seperti di tempat lain? Bisik Santi. Suaranya gemetar. Tak lama kemudian, terdengar suara gamelan samar-samar, seakan berasal dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin jelas. Mereka saling berpandangan. Ketakutan mulai menjalar. Bima, yang terkenal pemberani, mencoba bersuara lantang. "Halo, apakah ada orang di sana?" Namun, yang menjawab hanyalah keheningan. Tiba-tiba, sesosok bayangan putih melintas di antara pepohonan. Tubuhnya tinggi, kurus, dan matanya kosong. Tanpa pikir panjang, mereka berlari sejauh mungkin. Aldi hampir terpeleset ketika kakinya mengenai akar pohon yang menjulur di tengah jalan setapak. Nafas mereka memburu. Raka yang berada di belakang segera menarik Aldi agar tetap tegak. "Kita harus tetap tenang," ucap Raka dengan suara pelan, meskipun jelas terdengar ketegangan di nadanya. Namun, kabut semakin tebal. Setiap langkah terasa berat. Suara berubah menjadi nyanyian lirih yang terdengar semakin dekat, seperti seseorang yang menggumamkan kidung kuno. Santi menutup telinganya. Wajahnya pucat pasi. "Aku nggak suka ini. Ayo kita balik aja," rintis Santi. "Tapi kita nggak tahu arah lagi," sahut Bima. "Kompasnya nggak berfungsi, dan GPS mati total." Seketika, suara itu berhenti. Kihap kembali menyelimuti hutan. Tapi sebelum mereka sempat merasa lega, sesuatu bergerak di antara pepohonan. Kali ini, bukan sekadar bayangan. Dari balik kabut, muncul sesosok wanita dengan pakaian putih panjang. Rambutnya basah terurai, dan matanya menatap kosong ke arah mereka. Wajahnya pucat, hampir transparan, seperti bukan makhluk dunia ini. Dengan gerakan lambat, wanita itu mengangkat tangannya. Jarinya menunjuk ke arah mereka, seakan memanggil atau memperingatkan. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, angin kencang bertiup tiba-tiba, menerbangkan dedaunan dan membuat suhu turun drastis. "Ayo lari!" seru Aldi. Mereka berlari secepat mungkin, menerobos pepohonan tanpa peduli ke arah mana mereka pergi. Tapi seolah hutan ini hidup, jalur setapak yang seharusnya membawa mereka kembali malah mengarah ke tempat yang lebih asing dan gelap. Di kejauhan, terdengar suara tawa lirih, seperti milik seseorang yang sedang menikmati kepanikan mereka. Setelah berlari tanpa arah, Aldi, Raka, Santi, dan Bima tiba di sebuah perkampungan kecil. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar, diterangi cahaya lampu minyak yang berpenda redup. Anehnya, suasana di sana begitu sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. "Gak mungkin ada desa di sini. Tadi kita masih di tengah hutan," gumam Raka. Matanya menyapu sekeliling. Tanah yang mereka injak terasa lembab, seperti habis diguyur hujan deras. Udara dingin menggigit kulit, namun ada sesuatu yang lebih mengganggu. Keheningan yang terlalu mencekam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada dedaunan bergoyang, seakan seluruh dunia terhenti di tempat itu. Bima melangkah maju, mencoba mengetuk salah satu rumah. Pintu kayu itu terasa lapuk, dan saat diketuk, bunyinya bergema aneh, seperti ruang kosong yang sangat dalam. Tak ada jawaban. Namun, saat mereka hendak pergi, pintu rumah itu terbuka perlahan dengan derit panjang yang menusuk telinga. Seorang wanita tua dengan wajah keriput berdiri di ambang pintu, mengenakan kain lusuh berwarna gelap. Matanya menatap mereka tajam, penuh sesuatu yang sulit diartikan. Bukan marah, bukan takut, tapi seolah menilai mereka satu persatu. "Kalian seharusnya tidak berada di sini," katanya lirih. Suaranya parau seperti angin yang berbisik di antara pepohonan. Seketika itu juga, angin dingin berhembus kencang, membawa serta bisikan-bisikan aneh yang tak mereka mengerti. Seperti suara banyak orang berbicara, tapi terlalu cepat dan bercampur aduk hingga sulit dipahami. Santi merapatkan jaketnya, tubuhnya bergetar hebat. "Maaf Bu, kami tersesat, kami hanya mencari jalan keluar," kata Aldi dengan suara bergetar. Wanita itu menatap mereka lama,
lalu perlahan membuka pintu lebih lebar, memberi isyarat agar mereka masuk. Tak ada pilihan lain. Mereka melangkah ke dalam rumah dengan hati-hati. Begitu mereka melewati ambang pintu, suasana berubah drastis. Udara di dalam rumah lebih hangat, namun ada aroma aneh menyengat campuran bau kayu basah dan dupa yang hampir padam. Di dalam rumah itu, hanya ada perabotan tua, meja kayu dengan taplak yang sudah lusuh, lampu minyak yang menyala redup di sudut ruangan, serta foto-foto hitam putih yang digantung di dinding. Namun, yang membuat bulu kuduk mereka meremang adalah foto-foto itu menunjukkan wajah orang-orang yang terasa terlalu nyata, seolah-olah mereka sedang diamati. "Kalian harus pergi sebelum terlambat." Wanita itu akhirnya berbicara lagi. Suaranya lebih rendah dan mendesak. "Mereka sudah tahu kalian ada di sini." Raka menelan ludah. "Siapa yang tahu?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia malah mengambil sesuatu dari balik kainnya, seikat bunga kering yang berwarna coklat. "Kihademen," ia menyodorkannya kepada Aldi. "Ambil ini, jangan sampai jatuh." Aldi ragu-ragu, tapi akhirnya menerima bunga itu. Saat ia menyentuhnya, ada sensasi aneh di telapak tangannya seperti sengatan. Listrik kecil yang menjalar hingga ke pergelangan tangan. "Kalian harus pergi sekarang. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi," kata wanita itu dengan nada tegas. Bima melangkah mundur, mulai merasa ketakutan. "Bu, tolong jelaskan, sebenarnya ada apa di sini?" Namun sebelum wanita itu sempat menjawab, terdengar suara dentuman keras dari luar. Tanah bergetar sedikit, dan udara dalam rumah tiba-tiba menjadi lebih dingin. Dari jendela, mereka melihat kabut semakin menebal, dan di tengah kabut itu, tembok silut. Siluet bergerak, mereka bukan manusia. Mbok Sari menatap mereka satu persatu, dengan sorot mata tajam, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. Dalam cahaya redup rumah kayunya, bayangan benda-benda aneh di sekeliling mereka semakin menyeramkan. Aroma dupa yang terbakar semakin menusuk hidung. "Kalian tidak boleh berbicara terlalu keras di sini," bisik Mbok Sari. Mereka bisa mendengar. Aldi menelan ludah, merasa ada sesuatu yang mengintai dari luar rumah. Jendela yang tadinya tertutup rapat, kini sedikit terbuka, seolah ada yang mengintip dari balik kegelapan. "Siapa yang Mbok maksud?" tanya Santi dengan suara gemetar. Mbok Sari tidak langsung menjawab. Ia mengambil segenggam garam dari sebuah kantung kecil dan menaburkannya di ambang pintu, lalu menyalakan sebatang dupa lagi. Wajahnya tampak tegang. "Kalian sudah melewati batas," katanya dengan nada berat. "Desa ini bukan tempat untuk manusia biasa." Mereka saling berpandangan, kebingungan bercampur ketakutan. "Jadi, ini desa apa?" tanya Raka, berusaha mengumpulkan keberanian. Mbok Sari menghela napas panjang. "Dulu, desa ini adalah bagian dari dunia manusia. Namun, karena sebuah kesalahan besar, desa ini terkunci di antara dua dunia." Seketika itu juga, suara langkah kaki terdengar di luar rumah, berat dan menyeret. Mbok Sari langsung memadamkan lampu minyak, membuat ruangan semakin gelap gulita. Ia memberi isyarat kepada mereka untuk tetap diam. Napas Aldi tercekat saat mendengar suara berbisik dari luar jendela. Kata-kata yang tidak ia mengerti, terdengar seperti mantra atau doa kuno. Bima yang duduk di dekat pintu menggenggam erat lututnya. "Mbok, apa itu?" bisiknya hampir tak terdengar. Mbok Sari tidak menjawab, hanya mengacungkan jari ke bibirnya menuru mereka. "Tetap diam." Dari celah jendela, Aldi bisa melihat bayangan bergerak perlahan di luar. Sosok tinggi, kurus, dengan wajah samar yang tampak seperti tengkorak tertutup kulit tipis. Bayangan itu berhenti di depan rumah. Keheningan menjadi semakin menyesakkan. Kemudian, terdengar suara lirih, hampir seperti bisikan di telinga mereka. "Kembalikan yang hilang." Mereka membeku, tidak berani bergerak. Aldi merasa jantungnya berdetak begitu kencang, hampir meledak karena ketegangan. Mbok Sari menggenggam sebuah benda kecil di tangannya, sebuah gelang dari benang merah yang sudah usang. Ia berbisik nyaris tak terdengar, "Kalian harus pergi sebelum fajar, atau selamanya terjebak di sini." Malam semakin larut, suhu udara turun drastis, membuat napas mereka terlihat seperti asap tipis di udara. Dari celah jendela, Aldi melihat bayangan-bayangan bergerak di luar rumah. Bentuknya tidak jelas, namun ada sesuatu yang aneh. Bayangan itu tidak memiliki tubuh yang nyata. Mereka hanya seperti kabut hitam yang bergeser perlahan, meninggalkan jejak gelap di tanah yang basah. Santi menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan. Kakinya terasa lemas,
seolah kehilangan tenaga. Bima, yang biasanya berani, kini menggenggam pisau lipatnya erat-erat. Meski dalam hatinya ia sadar bahwa senjata itu mungkin tak akan berguna. "Kita harus pergi dari sini," bisik Raka. Suaranya nyaris tidak terdengar. Matanya melirik ke arah Mbok Sari yang masih berdiri dengan ekspresi serius. Namun, sebelum mereka bisa melangkah, pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Tidak ada siapa di sana, hanya kegelapan pekat yang menganga seperti mulut raksasa. Angin dingin tiba-tiba menyapu masuk, mengguncang lampu minyak yang masih menyala redup. Bau anyir tercium samar, bercampur dengan aroma dupa yang terbakar di antara desiran angin. Terdengar suara tawa kecil yang mengerikan. Bukan suara anak-anak, bukan pula suara orang dewasa. Tawa itu bergema di ruangan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Aldi menoleh ke Mbok Sari, berharap ada penjelasan. Namun, wanita tua itu tetap diam, tatapannya kosong, seolah sedang mendengar sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. "Apa itu?" bisik Santi. Matanya mulai berair. Mbok Sari menghela napas panjang. "Mereka, penghuni yang tak terlihat. Mereka tahu kalian di sini." Raka menelan ludah. "Siapa mereka?" Mbok Sari mengangkat tangannya, menunjuk sesuatu di luar pintu. Mereka mengikuti arah jarinya, dan di sana, di tengah kegelapan, samar-samar terlihat sesosok tubuh berdiri, tinggi, kurus, dengan kepala yang condong ke samping seolah sedang memperhatikan mereka. Santi menarik napas tajam. Tubuhnya gemetar ketakutan. Aldi ingin mengalihkan pandangannya, tapi sepasang mata hitam kosong dari sosok itu menatap langsung ke arahnya. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar di telinga mereka. Meski tidak ada yang bergerak. "Pergilah sebelum terlambat." Lampu tiba-tiba padam. Seketika, kegelapan menyelimuti mereka. Di tengah keheningan yang mencekam, suara bisikan aneh mulai terdengar. Suaranya seperti datang dari dalam tanah lirih, bergema, dan penuh kesakitan. "Kalian tidak boleh di sini." Aldi dan yang lainnya merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar perlahan. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Bulu kuduk mereka berdiri, dan udara di dalam rumah tiba-tiba menjadi lebih dingin. Mbok Sari bergegas, menutup jendela, dan menyalakan lebih banyak dupa. Asap putih membumbung memenuhi ruangan. "Tutup telinga kalian!" serunya dengan panik. Namun, terlambat. Bima, yang berdiri paling dekat dengan pintu, tiba-tiba jatuh ke lantai. Tubuhnya menegang, matanya membelalak kosong. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Suara yang serak dan berbisik seperti berasal dari dasar kubur. "Kami sudah lama menunggu!" Santi menjerit ketakutan. Sementara Raka dan Aldi mencoba menahan tubuh Bima yang kini bergerak liar seperti tersentak oleh kekuatan tak kasat mata. Mbok Sari menggenggam sebuah kantung kain dan menghamburkan bubuk putih ke arah Bima. Sesaat kemudian, tubuhnya berhenti kejang, namun napasnya masih tersengal. Aldi menatap Mbok Sari dengan wajah pucat. Apa yang terjadi padanya? Mbok Sari menghela napas panjang. Mereka yang dikubur di bawah tanah ini sedang mencoba berbicara. Kalian sudah terlalu dalam memasuki dunia mereka. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari lantai rumah. Panggung itu, 1 kali, 2 kali. Lalu semakin cepat. Raka memegang tangan Aldi erat-erat, mencoba mengendalikan rasa takut yang hampir melumpuhkannya. Mbok Sari mengambil sebuah kendi tanah liat dari sudut ruangan dan menuangkan air ke atas. Lantak. Sejenak suara ketukan itu berhenti, namun digantikan oleh sesuatu yang lebih menyeramkan. Tangisan seorang anak kecil terdengar begitu dekat, seakan berada tepat di bawah mereka. Santi menutupi telinganya, berusaha mengabaikan suara itu. Namun, perlahan, tanah di bawah mereka mulai retak, membentuk celah yang semakin lebar. Pagi itu, kabut tebal masih menggantung di atas desa, seolah menolak untuk pergi. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, membuat Aldi dan teman-temannya menggigil. Meski sudah mengenakan jaket tebal, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa aneh itu dan mencari jalan pulang. Namun, saat mereka mulai berjalan ke arah yang mereka yakini sebagai jalan keluar, sesuatu yang mengerikan terjadi. Semua jejak kaki mereka dari malam sebelumnya telah lenyap tanpa bekas. Tanah yang basah akibat hujan tidak menunjukkan tanda-tanda mereka pernah melangkah di sana. Raka berjongkok, mencoba mengamati tanah dengan lebih seksama. Ini nggak masuk akal. Seharusnya masih ada bekas pijakan kita. Santi merasakan bulu kuduknya meremang. Mungkin hujan menghapusnya? Tanyanya dengan suara gemetar.
Bima menggeleng. Nggak mungkin. Lihat, daun-daun kering ini nggak berpindah. Hujan nggak deras semalam. Ini seperti kita nggak pernah berjalan di sini sebelumnya. Aldi mengeluarkan ponselnya dan mencoba mengakses GPS. Namun, layar hanya menampilkan pencarian sinyal tanpa henti. Bahkan, saat ia mencoba menggunakan kompas digital, jarumnya berputar liar, tanpa arah yang jelas. Nggak bisa, desis Aldi frustrasi. Sinyal hilang, GPS nggak bisa dipakai. Mereka mulai panik. Raka berusaha menggunakan kompas manual yang ia bawa, tetapi jarumnya juga terus berputar seperti kehilangan orientasi. Mbok Sari yang sejak tadi diam hanya menghela napas panjang. Kalian terperangkap di sini, katanya dengan nada datar namun penuh arti. Santi menatapnya dengan mata membelalak. Apa maksudnya, Mbok? Wanita tua itu tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan yang tampak semakin gelap. Meski matahari sudah mulai naik, sesuatu di sana tampak bergerak di antara pepohonan bayangan hitam yang seolah mengintai mereka dari kejauhan. Kalian melanggar batas, lanjut Mbok Sari dengan suara yang lebih lirih, dan tidak ada yang bisa keluar dari desa. Ini tanpa izin mereka. Seketika, suara gamelan kembali terdengar samar dari arah hutan, mengiringi bisikan-bisikan yang semakin mendekat. Hutan di sekitar desa itu terasa semakin mencekam. Pohon-pohon menjulang tinggi, cabang-cabangnya seperti tangan yang hendak mencengkeram siapa saja yang berani melintas. Aldi, Raka, Santi, dan Bima terus berjalan, berusaha mencari jalan keluar. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa bahwa mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Hutan ini nggak masuk akal, gumam Raka sambil mengusap keringat di dahinya. Gue rasa kita harus kembali ke rumah Mbok Sari, sahut Santi dengan nada penuh kecemasan. Namun, sebelum mereka bisa berbalik arah, Aldi melihat sesuatu di antara pepohonan. Sosok hitam besar berdiri tegak di kejauhan. Matanya merah menyala dalam kegelapan. Tubuhnya tinggi, dengan tangan yang panjang menjuntai ke tanah. Sekilas sosok itu tampak diam. Namun mereka bisa merasakan tatapan menusuk yang seolah menembus kulit mereka. Ada sesuatu di sana, bisik Aldi dengan suara gemetar. Mereka semua menoleh ke arah yang ditunjuknya. Sosok itu masih diam. Tapi perlahan, langkah-langkah berat mulai terdengar. Ranting dan dedaunan kering remuk di bawah jejak kakinya. Bayangan itu tidak hanya sekadar mengintai. Ia bergerak, mendekat ke arah mereka. Santi menahan napas. Matanya melebar ketakutan. Kita harus lari sekarang. Mereka mempercepat langkah, mencoba tetap tenang. Namun, suara langkah di belakang mereka semakin mendekat. Seolah sosok itu menyesuaikan kecepatan mereka. Suasana semakin sunyi, hanya ada suara napas mereka yang memburu dan detak jantung yang berdegup kencang. Tiba-tiba, suara serak memecah kesunyian. Aldi, Rakaya Sante, Bima Maa, mereka terdiam seketika. Sosok itu memanggil nama mereka satu persatu. Suaranya berat dan bergema, seperti berasal dari dasar bumi. Aldi merasakan tubuhnya merinding. Begitu pula dengan yang lain. Gimana? Dia bisa tahu nama kita? Bisik Bima. Suaranya hampir tak terdengar. Tak ingin tahu jawabannya? Mereka pun serentak berlari. Namun, semakin mereka berlari, hutan justru terasa semakin menutup. Akar-akar pohon muncul dari tanah, seakan mencoba menahan mereka. Bayangan itu kini lebih dekat. Mereka bisa mendengar hembusan napasnya yang kasar. Dalam kepanikan, Aldi melihat cahaya redup di kejauhan, seperti lentera yang tergantung di depan sebuah rumah. Ia berteriak, "Ke sana! Ikuti aku!" Tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari menuju sumber cahaya itu. Jantung mereka hampir meledak karena ketakutan. Mereka hanya bisa berharap cahaya itu membawa mereka ke tempat yang aman, bukan ke dalam jerat yang lebih dalam. Mbok Sari akhirnya mengungkapkan rahasia yang telah lama ia sembunyikan. Satu-satunya cara bagi mereka untuk keluar dari desa ini adalah dengan melakukan ritual pemanggilan untuk meminta izin dari penghuni gaib. Namun, ritual ini bukan tanpa risiko. Jika dilakukan dengan kesalahan sedikit saja, mereka bisa selamanya terjebak di dimensi ini. Atau lebih buruk lagi, kehilangan jiwa mereka. Kalian harus kuat, jangan takut, jangan menoleh ke belakang, dan yang paling penting pernah menyebut nama asli kalian selama ritual berlangsung, ujar Mbok Sari dengan suara tegas. Di tengah pekarangan rumah tua itu, mereka duduk melingkar di sekitar lingkaran garam yang telah ditaburkan Mbok Sari. 4 lilin hitam dinyalakan di tiap sudut. Asap dupa memenuhi udara,
menciptakan aroma yang menusuk dan membuat kepala terasa berat. Mereka mengikuti arahan Mbok Sari, memejamkan mata, dan mulai mengucapkan mantra yang diberikan. Kami memohon izin kepada penjaga gerbang. Biarkan kami kembali ke dunia asal. Suara mereka bergetar, mengikuti setiap kata yang diberikan. Namun, di tengah ritual, suhu udara tiba-tiba menurun drastis. Angin kencang berputar di sekitar mereka, meniup lilin satu persatu hingga redup. Pepohonan bergoyang tanpa arah, dan suara gemuruh mulai terdengar dari bawah tanah. Santi merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada tangan yang menyentuh pundaknya. Ia membuka matanya sedikit, dan seketika menyesal. Di depannya, sesosok bayangan hitam berdiri. Wajahnya kabur, tapi sorot matanya tajam, menembus ke dalam jiwanya. Kalian tidak boleh pergi. Tiba-tiba tubuh Santi terangkat ke udara. Dia menjerit, tapi suaranya teredam oleh raungan angin. Yang lain hanya bisa menatap dengan ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Mbok Sari segera mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke arah bayangan hitam itu. Sosok tersebut mengeluarkan suara melengking dan menghilang dalam kabut. Santi jatuh tersungkur ke tanah, terengah-engah. Namun, ritual belum selesai. Mereka tahu ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang sedang mengintai. Ritual yang mereka jalankan berhasil. Di tengah pekatnya malam, sebuah celah bercahaya mulai terbentuk di hadapan mereka. Cahaya itu bukan sekadar cahaya biasa, melainkan kilauan yang berdenyut, seolah-olah dunia nyata berada tepat di baliknya. Aldi, Raka, Santi dan Bima memandang celah tersebut dengan penuh harap, sementara Mbok Sari berdiri dengan wajah tegang. Namun, kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Dari dalam celah itu, muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak gelisah. Mereka bukan sekadar bayangan, tetapi sosok-sosok mengerikan dengan mata kosong dan tangan panjang yang menjulur, berusaha meraih mereka. Cepat, kalian harus masuk sebelum celahnya menutup, teriak Mbok Sari. Aldi menggenggam tangan Santi erat-erat, mendorongnya menuju celah. Namun, sebelum mereka bisa masuk, sebuah suara menggelegar terdengar dari balik bayangan-bayangan itu. Kalian pikir bisa pergi begitu saja? Sebuta, sosok lebih besar dari yang lain muncul. Wajahnya samar, tetapi tatapannya menusuk. Ia melangkah maju, menyebabkan tanah di sekitar mereka bergetar. Seakan gravitasi di sekelilingnya berubah, udara menjadi berat, menekan dada mereka. Bima mencoba melangkah ke depan, tetapi tubuhnya terasa ditarik mundur. Sesuatu mencengkeram kakinya. Tidak, aku tidak bisa bergerak. Raka berusaha menariknya, tetapi cengkeraman itu semakin kuat. Sementara itu, celah ke dunia nyata perlahan menyusut. Jika mereka tidak segera bertindak, mereka akan terperangkap selamanya. Santi melihat ke arah Mbok Sari dengan panik. Apa yang harus kita lakukan? Mbok Sari dengan cepat merogoh kantung bajunya dan mengeluarkan segenggam garam hitam. Taburkan ini di sekitar kalian dan jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kalian dengar, jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Tanpa ragu, Aldi menaburkan garam hitam ke tanah. Sebuah jeritan nyaring terdengar saat sosok Bayonggen itu mundur sesaat. Ini kesempatan mereka. Satu persatu mereka berlari menuju celah. Santi melompat lebih dulu, diikuti oleh Raka. Aldi menarik Bima sekuat tenaga, dan dengan dorongan terakhir dari Mbok Sari, mereka berhasil menembus celah tersebut. Namun, sebelum Aldi melewati celah, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Mbok Sari tidak ikut bersama mereka. Ia berdiri di sisi lain, tersenyum tipis. Sebelum bayangan-bayangan itu menelannya, celah itu menutup, meninggalkan mereka berempat terengah-engah di tanah basah. Mereka berhasil kembali. Atau, benarkah mereka kembali? Aldi dan teman-temannya berdiri di depan celah samar yang terbuka di udara. Cahaya redup berpendar dari celah itu, menampakkan bayangan-bayangan samar dunia nyata di baliknya. Jantung mereka berdegup kencang. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk keluar dari desa gaib ini. Mbok Sari berdiri di belakang mereka. Wajahnya penuh ketegangan. Jangan menoleh ke belakang, jangan tergoda oleh suara-suara yang kalian dengar, katanya dengan nada tegas. Santi menelan ludah. Kalau kita gagal? Mbok Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan mata yang dipenuhi sesuatu yang tak bisa diartikan, campuran kesedihan dan peringatan dengan langkah ragu. Mereka mulai melangkah menuju Kala It's. Begitu kaki Aldi menyentuh permukaan di sisi lain, udara di sekitarnya berubah drastis. Tidak lagi terasa dingin dan mencekam.
melainkan hangat dan sedikit lembab. Seperti saat pertama kali mereka tiba di kaki Gunung Salak, namun suara gamelan yang samar-samar masih terdengar di kejauhan. Satu persatu mereka melewati celah, tetapi ketika giliran Bima, sesuatu terjadi. Tangan-tangan hitam muncul dari balik celah, meraih pergelangan kakinya, dan menariknya ke belakang. Bima berteriak, berusaha menggapai tangan Aldi, yang langsung berusaha menariknya. "Tolong aku!" Suara Bima parau dan penuh ketakutan. Raka dan Santi ikut membantu, menarik tubuh Bima dengan sekuat tenaga. Mbok Sari menggumamkan mantra cepat, meniupkan sesuatu ke arah celah. Cahaya dari celah itu berpendar semakin kuat, menyilaukan. Dengan satu tarikan terakhir, Bima akhirnya terlepas dari genggaman tangan hitam itu dan jatuh terguling ke sisi dunia nyata. Saat mereka semua berada di luar, celah itu perlahan mengecil dan menghilang. Angin dingin yang tadi terasa menusuk kini berganti dengan keheningan malam yang biasa. Mereka terengah-engah, tubuh mereka basah oleh keringat dan rasa takut yang masih menyelimuti. Mereka saling berpandangan, semua tampak utuh, tetapi ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Mereka tidak lagi berada di desa itu, tetapi perasaan seakan-akan masih diawasi tidak pernah benar-benar hilang. Mbok Sari, yang entah bagaimana masih bisa berdiri di hadapan mereka, menatap mereka satu persatu. "Kalian sudah kembali, tapi ingat peringatanku, jangan pernah ceritakan tentang tempat ini kepada siapapun. Jika kalian melakukannya," ia berhenti sejenak. Matanya menerawang ke kegelapan hutan. "Mereka akan datang mencarimu." Sejenak mereka semua diam. Aldi menoleh ke teman-temannya, memastikan bahwa mereka semua paham dengan peringatan tersebut. Mereka tidak ingin mengambil risiko saat mereka berjalan kembali ke jalan utama. Suara gamelan yang samar-samar masih terdengar di kejauhan, seperti sebuah peringatan bahwa meskipun mereka telah pergi, perkampungan gaib itu masih ada, masih menunggu, masih mengawasi.